Selamat pagi anak-anak Sendama. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari Miss Namo Buddhaya. Amitofo. Marilah kita mengawali pelajaran agama Buddha dan budi pekerti hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata. Ayo, mari bersikap anjali bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar bab 6, 4 kebenaran mulia, poin C, materi kebenaran mulia tentang duka. Dan pada materi hari ini kita belajar bab 6 lagi, 4 kebenaran mulia, materi tentang kebenaran mulia tentang sebab duka dan kebenaran mulia tentang terhentinya duka. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi kebenaran tentang sebab duka dan terhentinya duka, serta menginternalisasi di dalam dirinya dalam menjalani kehidupannya. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu bacalah bukumu halaman berikut ini sebagai bahan literasi. Ingat, pada saat membaca, videonya dihentikan dulu ya selama 5 menit. Jika sudah selesai membaca, kerjakanlah soal pretest berikut ini di dalam buku tugasmu. Kebenaran mulia tentang sebab duka. Kita akan membahas tentang sebab duka. Sebab duka adalah tanha atau keinginan rendah yang berhubungan dengan hawa nafsu. Jadi, semakin banyak keinginan seseorang, maka semakin banyak pula munculnya penderitaan yang akan dialami. Hawa nafsu atau keinginan rendah ini dapat diuraikan sebagai berikut. A. Kehausan, nafsu keinginan yang tidak habis-habisnya. B. Sesuatu yang menghasilkan kelangsungan kembali dan tumimba lahir atau pono bapika. C. Sesuatu yang terikat oleh hawa nafsu atau nandariga sahagata. D. Sesuatu yang memperoleh kenikmatan baru di sana-sini atau tatra-tatra binandini. Secara garis besar, tanha yang merupakan 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha, dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis sebagai berikut. A. Kama tanha, keinginan rendah untuk memuaskan nafsu-nafsu indera. Misalnya terbuai ketika melihat objek-objek yang indah, ketika mendengar suara-suara yang merdu, bebauan yang harum, rasa yang nikmat, sentuh-sentuhan yang lembut, dan sebagainya. B. Bhava tanha, keinginan rendah untuk terus berlangsung. Misalnya, pada waktu terbuai dengan objek-objek yang indah, kemudian ingin terus-menerus menikmati objek yang indah tadi. C. Vibhava tanha, keinginan ini merupakan kebalikan dari bhava tanha. Apabila dalam bhava tanha, dia ingin terus-menerus menikmati objek, maka dalam vibhava tanha adanya kecenderungan untuk menolak objek. Kebenaran mulia tentang terhentinya duka.
Terhentinya dukkha dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. A. Terbebas sama sekali dari nafsu keinginan atau tanha. Terrealisasinya nibbana atau kebebasan mutlak. B. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi sebagai tujuan seluruh umat Buddha. C. Nibbana bukan suatu tempat, tetapi tujuan akhir dan tertinggi yang harus diselami oleh para bijaksana dalam diri masing-masing. D. Nibbana merupakan kebahagiaan di luar logika dan akal manusia biasa. Berdasarkan jenisnya, nibbana dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 1. Saupadisesa nibbana, yaitu nibbana yang masih ada sisa. Sisa yang dimaksud adalah 5 kelompok kehidupan atau pancakanda. B. Anupadisesa nibbana, yaitu nibbana yang tanpa sisa. Seorang arahat yang telah meninggal dunia dikatakan telah merealisasi anupadisesa nibbana karena mengalami kebahagiaan batin yang kekal dan sudah terbebas dari ketidakkekalan kehidupan. Hal ini dikarenakan tiada tumimba lahir lagi bagi seorang arahat. Inilah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kerjakan tugas berikut ini di dalam buku tugasmu. Bacalah buku halaman berikut ini untuk materi kita minggu depan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran agama Buddha dan budi pekerti hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta.